Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana Asis, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju tahun 2022, gelombang 4, angkatan 11, kelompok 2. Saya dari instansi Puskesmas Tapalang, jurusan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Nah, pada kesempatan ini saya bersama dengan teman-teman kelompok saya akan berbincang atau membahas isu-isu kontemporer yang ada di lingkup kerja kami dan juga yang ada di Indonesia yang lagi hits sekarang ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya persilahkan kepada rekan saya untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Dr. Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Triarmianti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju tahun 2022 dari instansi Puskesmas Dumkait. Terima kasih. Ya, selanjutnya Kak Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari instansi Puskesmas Tapalang Barat. Oke, selanjutnya Kak Santi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kabupaten Mamuju. Saya berasal dari instansi Puskesmas Tapalang Barat. Makasih. Oke, selanjutnya Kak Ayu. Perkenalkan, nama saya Fitra Ana Wahyuni, peserta Latsar CPNS 2022 dari instansi Puskesmas Tapalang. Oke, semua sudah perkenalkan diri. Kita langsung saja mungkin ya teman-teman mengangkat atau membahas isu-isu yang lagi hot atau lagi hits sekarang ini. Siapa yang mau mengemukakan dulu dari Dr. Dita? Bagaimana? Sekarang ini kan lagi banyak isu-isu yang lagi hits, baik kesehatan maupun tentang hukum. Kayaknya yang paling hits sekarang hukum kasus ini ya. Sambo. Iya, kasus Sambo yang lagi Sambo. paling hits untuk dibahas sebenarnya. Namun mungkin saat ini kita mau lebih ke membahas tentang kesehatan ya. Karena kita semua adalah background dari kesehatan, jadi mungkin lebih kena kalau kita bahasnya tentang kesehatan. Dokter Rita, bagaimana di Puskesmas Dumkait sendiri, masalah-masalah apa sih yang lagi hits di tempat dokter? Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari instansi saya sendiri, Puskesmas Dumkait, isu kontemporer yang mungkin lagi hits di lingkungan saya itu mungkin kalau dari segi dokter gigi mungkin banyak maraknya tukang-tukang gigi pada wilayah Puskesmas ini. Jadi kita mungkin saya terkhusus sebagai dokter gigi mungkin ya harus mungkin lebih aktif untuk turun lapangan, memberikan edukasi. Yang kedua itu isu yang lagi hits juga itu tentang grebek stunting. Dan yang isu ketiga itu mungkin salah satunya isu tsunami. Yang seperti kita ketahui kita kan di daerah pesisir pantai kan, Tapalang Barat sama Dumkait itu kan daerah pesisir pantai. Baru Kabupaten Mamuju ini mungkin wilayah yang apa ya, daerah sering gempa. Iya, bahkan mungkin BMKG sudah mengatakan bahwa kita wilayah ini ya yang rawan gempa memang. Rawan gempa. Jadi mungkin itu isu-isu yang paling hits di Puskesmas itu ya isu tsunami, grebek stunting yang sekarang dilakukan sama itu untuk profesi saya sendiri itu maraknya tukang gigi. Iya, benar sekali. Iya, karena sangat berpengaruh sebenarnya. Bukan kita merasa tersaingi ya dok, cuman masalahnya adalah nanti banyak malpraktek ya dok ya, itu Ya, yang masalahnya. Dan itu ujung-ujungnya lari ke kita. Lari ke kita. Betul sekali. Saat dia sudah parah. Ketika sudah parah, penanganannya pun ya sudah sedikit terlambat. Bahkan mungkin ada yang betul-betul sudah terlambat. Oke, bagaimana teman-teman dari Puskesmas Tapalang Barat, Kak Nurul dan Kak Santi, siapa yang mau memberikan tanggapannya atau menyampaikan nih isu-isu yang lagi banyak dibahas atau lagi banyak dilaksanakan nih di Puskesmas Tapalang Barat. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya baiklah, saya akan sedikit menceritakan isu-isu yang lagi tren di Puskesmas Tapalang Barat selaku saya pemegang program diare
2 bulan terakhir di wilayah kerja saya itu penyakit diare itu meningkat. Karena bisa dilihat dari gaya hidup atau pola hidupnya masyarakat itu adalah hal yang sangat susah untuk dirubah. Kalaupun berapa kali kita turun, bekerja sama antar lintas program, tapi masih sulit untuk dirubah kebiasaannya. Itu biasa sumber airnya yang bermasalah. Terus yang kedua, seperti tadi yang dikemukakan Dokter Dita, di Puskesmas juga lagi marak-maraknya kegiatan grebek stunting, karena mungkin ini kegiatan dari kabupaten, jadi saya rasa seluruh puskesmas yang di bawah naungan atau Kabupaten Mamuju, bahkan seluruh Indonesia kali ya, ini kegiatan grebek stunting. Terus saya rasa, dan satu lagi kebiasaan masyarakatnya di wilayah kerja Tapalang Barat itu masalah dukun juga. Kalau dokter gigi, saingannya tukang gigi, ya kalau kami ya dukun dulu, kan nanti kalau dukunnya sudah menyerah, orang pintarnya sudah menyerah, baru mau berobat ke puskesmas. Terima kasih. Permisi Ketua, tolong diaktifkan mic-nya Ketua. Ya, sorry. Oke. Jadi Kak Nurul, dan ketika sudah menyerah itu pun sudah terlambat ya Kak? Sudah terlambat. Jadi itu salah satu isu-isu yang ada di masyarakat. Kak Santi mau tambahkan tentang isu kontemporer, isu-isu kesehatan yang ada di puskesmas yang sama Kak Nurul ya, Tapalang Barat? Oke, baik. Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Nurul tadi, bahwasanya isu-isu kontemporer yang lagi hit sekarang mungkin bukan cuma di Puskesmas Tapalang Barat ya, tapi seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Mamuju itu adalah stunting. Nah, pada saat ini untuk di Kabupaten Mamuju itu sedang diadakan grebek stunting. Nah, untuk Puskesmas Tapalang itu sendiri sudah berjalan untuk 3 desa wilayah puskesmas kami, yaitu grebek stunting, di mana yang ikut itu adalah semua lintas sektor yang terkait. Dan alhamdulillah untuk saat ini capaian untuk grebek stunting itu masuk di zona hijau atau capaiannya sudah lebih dari target. Sudah di atas 80 ya. Sudah di atas 80%, sudah masuk di zona hijau. Oke, Kak Ayu mau tambahkan kalau di Puskesmas Tapalang sekarang yang lagi hits apa sih? Ya, sama dengan teman-teman lainnya, yang hits itu grebek stunting, dan alhamdulillah sekarang sudah dijalankan. Ada 7 wilayah kerja, ada Ada 8 ya. 3 kelurahan. 3 kelurahan, 4 desa. Dan alhamdulillah sekarang sudah dijalankan. Iya. Dan capaiannya sudah hijau. Mantap sekali. Saya tambahkan juga di Puskesmas Tapalang itu kan ada 2 desa terpencil dan juga ada 8 desa dan kelurahan yang ada di daerah poros. Jadi memang sangat luas, sehingga ketika Tapalang capaiannya rendah, itu akan sangat berpengaruh juga kepada capaian kabupaten. Ada beberapa puskesmas yang ketika capaiannya rendah itu sangat berpengaruh kabupaten, seperti Puskesmas Binanga, Rangas, kemudian Puskesmas Tampak Padang, Puskesmas Tapalang. 4 puskesmas ini, ketika puskesmas lain tinggi tapi mereka berempat ini masih rendah, itu capaian kabupaten pun susah untuk didongkrak naik. Nah, saya tertarik nih untuk membahas tentang grebek stunting. Kenapa? Karena semua puskesmas mengadakan. Berarti memang ini perintah langsung dari Bupati untuk semua lintas sektor ikut serta dalam kegiatan grebek stunting ini. Bahkan OP-OP atau organisasi profesi, baik itu dari PPNI, IBI, itu memerintahkan semua anggotanya untuk ikut serta dalam kegiatan grebek stunting ini. Nah, menurut kakak-kakak semua, kenapa sih grebek stunting ini hanya dilakukan sekali? Atau beginilah,
kenapa konsep gerbek stunting ini tidak diterapkan setiap bulannya. Sehingga betul-betul kita sebagai tenaga kesehatan hanya melakukan pelayanan teknis. Bukan lagi tugas kita untuk mengumpulkan sasaran. Karena mengumpulkan sasaran itu memang tugas dari kader, dari lintas-lintas sektor, sehingga kita hanya memberikan pelayanan, langsung saja melakukan pelayanan. Nah, tinggal melakukan pengukuran, berat badan, tinggi badan, imunisasi, dan juga sebenarnya para kader ketika mereka sudah diberikan pembekalan kapasitas, mereka harusnya sudah bisa melakukan pengukuran mandiri, tinggi badan, berat badan. Nah, menurut Kakak bagaimana sih? Apakah kebijakan ini atau kegiatan ini bisa efektif? Dan apakah bisa konsep ini diterapkan setiap bulannya di semua puskesmas? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin stunting ini itu mungkin tanggung jawab semua pihak, tapi mungkin di sini yang paling turut berperan aktif di sini pastinya itu bidan desanya, karena dia kan yang lebih tahu tentang masyarakatnya, misalnya saat dia hamil sampai dia melahirkan, harus itu bidan desanya harus betul-betul mengontrol, kan dia mempunyai buku KIA kan, itu kan buku itu mereka harus betul-betul kontrol dari berat badan ibunya, konsumsi makanan ibunya, rajin mengontrol saat hamil ke dokter. Itu mungkin harus dikuatkan di situ, dan pasti juga Promkes ikut serta dalam penyuluhan, dan mungkin kita bisa ikut sertakan kayak kepala desa, orang-orang yang dituai di wilayah itu mungkin. Jadi supaya betul-betul ini masyarakat ada rasa takutnya, atau kita sedikit mengancam lah, misalnya tidak boleh melahirkan di vaskes ini kalau tidak lengkap data-datanya atau minum obatnya, tidak teratur pemeriksaannya. Seperti di puskesmas lama saya itu, kita mungkin kemarin itu pengalaman sedikit mengancam memang, walaupun tidak dilakukan, cuma mengancam seperti kalau tidak lengkap foto USG-nya, foto ininya saat mau melahirkan, mungkin akan dipindahkan ke vaskes lain atau langsung dirujuk saja. Supaya itu masyarakat lebih aktif dan mau betul-betul berobat. Betul, Dok. Dan betul dari kita memang, karena penanganannya memang penanganan dari stunting ini panjang ya, Dok. Bukan pada saat anak itu lahir baru kita bisa mengetahui atau bagaimana. Tapi sejak remaja pun sudah harus minum TPD ya, Dok ya. Jadi remaja minum TPD. Saat dia hamil, dan bisa juga stunting itu diperbaiki dari kesehatan gigi dan mulutnya. Kayak sebelumnya program yang saya bikin itu sebelumnya di puskesmas yang lama itu, saya lakukan penyuluhan pada calon pengantin yang mau menguruskan. Saya lakukan edukasi kesehatan gigi dan mulut. Kenapa saya lakukan itu? Karena kan misalnya ibu hamil itu giginya rusak. Kalau giginya rusak itu pasti dia malas makan. Kalau malas makan, dia pastikan konsumsi makanannya yang masuk enggak ada, dan gizi yang dibutuhkan enggak masuk. Jadi itu mungkin dari kesehatan gigi mulutnya dari profesi saya sendiri sih. Tepat sekali, mungkin, Dok. Ada teman yang lain mau menambahkan? Dari yang lain mau menambahkan penanganan stunting itu bagaimana, atau mau menanggapi tadi yang saya sampaikan, apakah bisa efektif gerbek stunting ini, atau konsepnya sudah bagus, bisa nggak diterapkan setiap bulannya seperti itu? Lintas sektor ikut terus. Ya, bagaimana? Kak Santi, Kak Nurul, bagaimana? Kak Ayu? Siap, saya sedikit menambahkan ya. Terkait gerbek stunting ini ya, saya sebenarnya kurang sepakat ketika ini dilaksanakan setiap bulan. Karena kenapa? Ketika dikunjungi di rumah masyarakat untuk dilakukan penimbangan atau pelayanan, maka itu sama halnya dengan memanjakan masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat tidak berkunjung ke posyandu, tapi dia berharap untuk dikunjungi di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita meningkatkan kinerjanya kader dan para lintas sektor terkait. Misalnya, seorang kader kan ada tugasnya sebelum hari posyandu, dia harus mengingatkan kepada masyarakat
bahwasanya besok ada kegiatan posyandu, kemudian mungkin lintas sektor seperti KPM, Kadar KB, ataupun pemerintah desa ikut andil dalam pelayanan di posyandu, sehingga tidak ada lagi adanya grebek ataupun kejar timbang begitu. Iya, oke. Berarti sebenarnya konsepnya bisa diambil, tapi tidak seluruhnya ya Kak ya. Berarti konsep lintas sektor ikut serta itu sangat bisa digunakan untuk setiap bulannya ya Kak. Ya betul, Ya, tapi di tempat untuk di posyandu. kunjungan itu tidak bisa. Tapi kalau kami sih Kak di Puskesmas Tapalang, kami sangat berupaya grebek stunting ini kami tidak door to door. Jadi kami turun di satu titik, memang bukan bukan di posyandu, tapi di satu titik, pokoknya kader pemerintah desa mereka yang bertugas panggil, datangkan sasaran di satu titik. Itu sih kami sangat mengupayakan tidak melakukan door to door. Gitu. Dari Kak Nurul atau Kak Ayu ada tanggapan tentang penanganan stunting ini? Kan yang penanganan stunting itu kan bukan cuma dari segi kesehatan ya, ada juga dari segi ada spesifik, ada sensitif. Nah, kalau di bagian fisiknya harus ada pembangunan jamban dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa tanggapi, Kak Nurul? Bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, stunting itu selalu ada. Bahkan kenapa stunting ini tidak bisa berakhir, berarti ada yang salah dari gizi ibunya. Berarti kita juga harus tetap memperhatikan gizi ibunya. Bahkan sekarang juga ada kegiatan itu, seperti tadi yang dijelaskan tentang pembagian tablet tambah darah untuk remaja putri. Iya, betul. Ya, itu merupakan salah satu cara pemerintah mungkin agar stunting itu tidak terjadi lagi. Jadi para pencetus generasi yang baru ini supaya menghasilkan generasi yang lebih sehat lagi dan lebih cerdas lagi. Terima kasih. Berarti harus dipotong ya, dipotong generasi stuntingnya. Diputus mata rantainya. Diputus mata rantainya. Salah satunya dengan memperbaiki gizi si ibu yang mau hamil nantinya. Jadi sejak remaja diperbaiki. Memang Kak Ayu ada tanggapan tentang kegiatan grebek stunting ini atau tentang stunting? Silahkan Kak Ayu. Ada. Iya, berarti sudah cukup ya. Oke, mungkin harapan kita semua stunting ini bisa segera tertangani. Sulawesi Barat, khususnya Mamuju pun bisa berada pada capaian yang baik dan stuntingnya betul-betul ditekan ya. Nah, jadi mungkin kita semua berharap penanganannya semua lintas sektor, lintas bidang, semua ikut serta dan melakukan penanganan stunting supaya bukan cuma dari kesehatan saja yang bekerja, tapi semua harus bekerja bersama-sama. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi kita sebagai ASN yang berakhlak, kita harus bangga melayani bangsa. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita mungkin bisa sharing lagi, bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan.